Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Jadi sesuai dengan permintaan Pak Agus, kita mulai dengan pantun ya. Pagi-pagi minum air hangat, tidak lupa Cakep. menyantap coklat ya. Dah, Jadi cakep. selamat pagi rekan-rekan PSDA yang hebat dan Bapak Ibu undangan. Mari kita diskusi dengan semangat. Wow, mantap. Oke ya. Ini nggak ada applause online ya. Oh iya, harus reaction nih. Reaction ya. Oke ya, jadi Bapak Ibu semua, mohon izin saya sehari ini sebagai koordinator program itu mewakili Pak Kapus yang memang masih di perjalanan untuk kembali ke Indonesia ya, jadi dari Jepang. Kebetulan Pak Kapus dengan program NIET dan Satrep. Jadi izinkan saya membuka untuk diskusi mingguan kita yang memang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi untuk hari ini mingguan ini adalah presentasi dari kelompok riset produktivitas ekosistem perairan darat. Terima kasih kepada Dr. Trianto sebagai ketua kelompok riset yang sudah berkenan mengisi materi hari ini, hari Jumat yang baik ini. Semoga menjadi Jumat yang berkah, Patri. Gitu ya. Amin. Kemudian Patri juga berkenan menjadi moderatornya ya untuk Siap. diskusi ini, di mana pembicaranya adalah Dr. Andes Jamuriyah Said ya. Kami mengenalnya sebagai Buko ya. Jadi peneliti ahli utama dari kelompok riset produktivitas ekosistem perairan darat. Jadi temanya yang akan dibawakan mungkin nanti akan langsung disampaikan oleh para pembicara ya. Jadi saya hanya sedikit memberikan saya akan sedikit memberikan informasi bahwa untuk minggu depan ya, karena ini memang rutin mingguan, itu adalah kita akan akan berdiskusi mengenai Giant Sea Wall ya. Jadi dari kelompok risetnya Pak Iwan Ridwansyah ya, Sistem Das Perairan Terindikasi untuk Pengurangan Risiko Bencana, dengan pembicaranya adalah Pak Dr. Budi Heru Santoso ya, Heru Santosa ya, Pak BHS. Kita kenalnya ya, kebetulan beliau sebagai peneliti ahli media dari Pusat Riset Hidrologi dan Sumber Daya Air BRIN saat ini ditugaskan menjadi staf ahli di Badan Otoritas Penyangga Pantura Jawa BOPPPJ. Jadi minggu depan mungkin akan ada diskusi yang menarik karena memang Giant Sea Wall ini masuk sebagai PKPN ya, prioritas nasional ya, dari program pemerintah kita saat ini, dan mudah-mudahan BRIN bisa berkontribusi ya untuk permasalahan dari Giant Sea Wall ini. Jadi mohon luangkan waktunya minggu depan Bapak Ibu sekalian, dan kemudian kita kembali lagi ke fokus ke tema hari ini. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Patri untuk memulai. Silakan Patri. Baik, terima kasih Bapak Dr. Fajar Lubis atas pengantarnya dan pembuka mewakili Bapak Kapusat, Kepala Pusat Riset Teknologi dan Sumber Daya Air yang tidak bisa hadir karena sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Perkenalkan, saya Dr. Trianto, izin saya akan menjadi memoderatori kegiatan ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Fajar Lubis tadi, pembicara kita adalah Ibu Dr. Anda Jamuriyah Said, Master of Science. Beliau secara akrab dipanggil dengan Ibu Koo, jadi nanti silakan berinteraksi, silakan memanggil Ibu Koo ya. Nah, seperti biasa di limnologi ini dan sumber daya kita, walaupun saya jadi moderator, saya juga punya pantun sebagai pembuka. Jadi, mohon izin ya. Ikan ladigesi berenang ke tepian, Cakep, air jernih jadi tempat bermain. cakep. Selamat datang para peserta webinar, kita silaturahmi bertukar pikiran. Oh, Satu lagi ya, ini karena ada pesan sponsor nih dari Sulawesi cakep. Selatan. Ramang-ramang karsnya menawan, Cakep, ekosistem perairan jadi tumpuan. cakep. Mari bersama riset kita kembangkan untuk sumber daya air berkelanjutan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya dan atas ucapan jempolnya yang reaksinya luar biasa. Mungkin secara tidak langsung ini menjadi semangat kita di pagi hari ini, bahwa pagi ini di Jumat Barokah kita bersilaturahmi untuk bertukar pikiran. Dalam kesempatan ini nanti Ibu Jamuriyah Said akan menyampaikan hasil-hasil risetnya ya yang dikemas menjadi dengan judul The Story of Endemic Fish Marrosaterina ladigesi. Beliau akan menyampaikan tentang kondisinya di alam, bagaimana kondisinya saat ini, habitatnya dan strategi pengelolaannya. Jadi secara tidak untuk menghemat waktu, nanti kami persilakan Ibu Jamuriyah Said untuk menyampaikan hasil-hasil risetnya selama kurang lebih sekitar 25 menit sampai 30 menit. Cukup ya, Pak Fajar Lubis ya. Nanti setelah itu kita berdiskusi untuk bertukar pikiran dan menyampaikan informasi-informasi apa saja yang bisa kita kolaborasikan bersama di acara ini.
Kepada Ibu Jamuria Said, kami persilakan untuk menyampaikan presentasinya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak Fajar, Pak Kapus kita, kemudian bos saya nih di KR atas kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridho rahmat barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala di Jumat yang Amin. berkah ini. Sebelum mulai saya juga mau berpantun, nggak mau kalah Pak Trianto. Bagian tengah disebut poros, bagian tepi Amin. disebut sisi. Bila berkunjung ke tanah Maros, semoga bertemu Marosa Terinala di Gesi. Cakep, Mantap. luar Yang biasa. kedua, jalan-jalan ke Wah, kota Kendari, jangan lupa menikmati Sinonggi. Bila sayang pada Marosa Terinala di Gesi, mari kita lakukan konservasi. Itu pesannya supaya konservasi. Ini apa deh? Kok nggak ada suara? Saya memulai dengan judul yang diberikan adalah The Story of Endemic Fish Marosa Terrina radigesi from South Sulawesi. Ini saya akan bercerita tentang pengalaman Puslit Limnologi LIPI dan PR Lisda bersama PRBE BRIN tahun terakhir 2025. Pembicara saya sendiri, moderator Dr. Trianto, kemudian host Pak Luki yang diwakili oleh Pak Dr. Fajar Lubis, Pusat Limnologi dan Sumber Daya Air. Hasil yang saya sampaikan ini adalah kegiatan kompetitif LIPI 2005 sampai 2007 tentang domestikasi ikan pelangi Sulawesi Telmaterina ladigesi melalui aplikasi habitat buatan. Kemudian yang ditambah dengan kegiatan RP ORHL pada tahun lalu dengan judul Strategi Konservasi dan Pemutakhiran Status IUCN Ikan Endemis Terancam Punah Celebes Rembo Marosa Terrina ladigesi. Saya memaparkan dalam beberapa tahap yaitu pengenalan, kemudian habitat dan kondisi biologis, domestikasi atau pengembangan ex situnya, prospek ke depan, konservasi, dan terakhir penutup. Ini adalah gambar ikan yang kita cintai bersama. Pengenalan ini nama kerennya atau nama bekennya adalah Celebes rembo atau pelangi Sulawesi, sedangkan di daerahnya disebut ikan beseng-beseng. Nama lama, nama awal adalah Telmaterina ladigesi, namun Telmaterina ini hanya satu-satunya yang berdistribusi di sungai, sedangkan Telmaterina lainnya adalah semua di danau. Dengan perkembangan ilmu biosistematik, maka Telmaterina ladigesi berubah nama dengan Marosa Terrina ladigesi. Ikan ini adalah endemis di sistem Sungai Maros, Sulawesi Selatan. Sungai yang jernih, arus lambat atau sedang, dan dia lebih senang juga berada di lubuk, terutama pada fase anak ikan. Dasar sungainya adalah pasir, bebatuan, atau cadas. Merupakan spesies indikator ekosistem, jadi dia akan berada pada ekosistem yang bagus. Penampilannya indah, unik, seperti yang kita lihat di gambar sampingnya. Berukuran kecil, merupakan ikan yang bergerombol atau schooling fish. Damai, artinya bisa bersama teman-temannya. Dan dia adalah bersifat bentopelagik, artinya ada di bawah maupun di pertengahan dari kolom air. Memiliki nilai ekonomis sebagai ikan hias dengan komoditas ekspor sejak 1970. Dia eksklusivitasnya tinggi di kalangan ikan hias dalam maupun luar negeri dan dipilih menjadi logo suatu organisasi ikan hias, Perhimpunan Ikan Hias Indonesia. Di sini kita lihat ikan ladigesi itu transparan atau kadang berwarna olive dengan sirip punggung hitam bagian luar dan bagian dalamnya adalah kuning. Memiliki garis lateral yang berwarna biru toska. Yang bawah adalah bentuk ikan jantan dan ikan betina. Jadi dalam hal ini ikan jantan lebih berpenampilan lebih menarik dan berukuran lebih besar daripada ikan betina. Permasalahan apa yang dihadapi karena dia punya nilai ekonomis, maka dia tentu saja terjadi penangkapan secara langsung yang diduga berlebihan. Kemudian masalah kedua adalah masyarakat menangkap ikan untuk konsumsi, tetapi menggunakan racun tuba itu juga akan terkena pada ikan ini.
Kemudian juga seperti biasanya perubahan fungsi lahan, degradasi habitat, sehingga ikan ini memiliki status IUCN Vulnerable dan dikatakan bahwa data biologisnya masih terbatas. Oleh sebab itu, kita mencoba mengatasi masalah ini adalah pendataan ditingkatkan, kemudian mengadakan konservasi dan diharapkan ada pemutakhiran status. Ini adalah habitatnya, kemudian aktivitas penangkapan, sebenarnya ini yang ketika itu yang nangkap adalah tim kita. Kemudian ini adalah contoh habitat yang rusak. Habitat yang kami kunjungi kemarin, ini hasil 2025, itu ada 4 wilayah, yaitu di Bantimurung, Maros, kemudian yang kedua Bone, Sopeng, yang ketiga Goa, dan keempat di Pangkajene Kepulauan. Di Bantimurung kita mengambil sampel di 4 sungai, yaitu Sungai Abalu, Sungai Jene Tahesa, Sungai Patunuang, dan Sungai Leang-Leang. Ini adalah penampilan ikannya dari sungai yang berbeda. Kemudian di wilayah Bone Sopeng kita hanya mengunjungi satu sungai, yaitu Sungai Asanae. Mungkin teman-teman sudah pernah ke sana atau mendengar tentang Sungai Asanae ini di Bone Sopeng. Dan ini karena waktu saya ke sana adalah September dan itu lagi kering, jadi kita harus berjalan beberapa puluh meter untuk nyampe ke sungai. Yang ketiga adalah dari wilayah Pangkajene Kepulauan, ini ada beberapa penampilan habitatnya. Ini teman kita Pak Ira lagi sampling, Pak Lukman lagi atraksi juga nih beliau di atas cadas. Kemudian ini adalah tim kami yang terakhir, dan ini adalah contoh ikannya di Todong Talasa. Sedangkan di wilayah Goa kami mengunjungi 3 tempat. Yang satu adalah Sungai Jeneberang. Ini penampilan ikannya dari Sungai Jeneberang. Ini adalah sungainya ketika penuh di bulan April 2025 dan ini adalah di bulan September 2025. Ini adalah contoh Sungai Jenelata yang menurut penangkap ikan yang kami temui bahwa dulu ini adalah habitat dari ikan Marosa terinella digesi, demikian juga dengan rakikang. Akan tetapi dengan perubahan kondisi, dengan penggalian pasir dan lain-lain, ini akhirnya ladigesi di sini sangat rendah dan sehingga populasi di sini adalah terendah dari sekian banyak yang kami kunjungi. Ini adalah habitat, cuman ini saya hanya menyampaikan beberapa habitat 5 saja dari 10 itu. Ini lebar fisik maksimumnya, kemudian ini ini lebar fisik maksimum, kemudian yang kita ukur debitnya, ini Pak Lukman yang melakukannya seperti ini, dan kita melihat substrat dasar adalah kerikil, pasir, cadas, batu atau kerikil. Ini adalah lokasinya, ini adalah kami memberikan titik GPS-nya. Kemudian di sini kita melihat bahwa dari sekian lokasi atau habitat itu suhu berkisar antara 26 sampai 33, kemudian pH 7,6 sampai 8,9 dengan DO 5,8 sampai 10,9 dan ada juga data lain yaitu TDS dan conductivity. Ini adalah indeks habitatnya bahwa di sini kita melakukan analisis pada penyertaan jeram sedimentasi genangan, frekuensi jeram, komposisi substrat, rezim kecepatan aliran dan kedalaman, presentasi naungan di wilayah saluran, dan unsur heterogenitas lainnya. Ini kalau di sini terlihat bahwa Abalu adalah total yang tertinggi dengan Todong Talasa. Ada yang beberapa yang sudah jelek seperti sangat rendah adalah kayak seperti Jeneberang. Ini hasil penilaian indeks keriparian ini adalah seperti ini. Yang tertinggi dengan total nilai 100 adalah Zenetaesa di Bantimurung dalam taman wisata. Kemudian di Leang-Leang juga masih di Bantimurung. Bagaimana dengan kondisi populasinya? Kita kemarin mencoba menghitung populasi ini pengamatan dari April dan September. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa
Populasi di Genetesa itu 91,89%, kemudian di Asana itu tinggi, tapi kita melihat jumlah individu yang diperoleh. Kemudian di Jeneberang itu rendah, jumlah juga yang diperoleh sedikit. Di Lemoa ini 100%, kemudian di Todong Talasa ini adalah rendah. Sehingga kita mencoba menghitung populasi, tapi ini masih sangat sederhana dengan menghitung lebar jaring, kemudian kedalaman air dan jarak yang kita tempuh, kita mendapatkan bahwa di Sungai Leang-Leang ini sebanyak 0,95 individu per meter kubik. Jadi ini bukan populasi tapi individu untuk ukurannya. Sedangkan di Lemoa, Goa itu adalah paling tinggi yaitu 1,25. Kalau kita melihat di Jenelata itu hanya mendapatkan 2 individu dalam jarak sekian 500 meter yang dirakikan hanya 4 individu tapi tidak ada ikan lain di sini. Jadi kehidupan sudah memang sangat rendah. Kemudian ini ukurannya barangkali diperlukan bagaimana ukuran ikan di sini bahwa yang dan rasio kelaminnya bahwa yang tertinggi itu kemarin kami mendapatkan di Sungai Patunuang masih Bantimurung dengan ukuran jantannya 5, dan terendah di 3,56 di Leang-Leang masih Bantimurung. Saya sendiri belum tahu bagaimana hubungan antara Sungai Leang-Leang dan Patinuang ini, apakah memang ini berhubungan dan barangkali di Leang-Leang ini adalah tempat mereka pertumbuhan kemudian akan bereproduksi ukuran besar akan turun ke Patunuang. Kami waktu itu juga mencoba diskusi sama orang Taman Nasional Bantimurung, tapi saya sendiri belum mendapatkan jawaban yang memuaskan yang saya kehendaki. Nah, ini adalah contoh-contoh, ini adalah ikan ketika ditangkap, ini ketika kami mengukur ikan yang sudah mati, kemudian ini ikan masih hidup, kita masukkan ke dalam plastik. Ini tim saya ini Pak Daniel Mokodongan lagi analisis, saya juga di alamnya lagi mengukur panjang dan lebar yang bisa kita lakukan di pinggir sungai. Ini kami lakukan di lab dan ini adalah beberapa sampel yang kita tampilkan. Ini bagaimana variasi. Jadi kami melakukan penelitian pada antar populasi, jadi sekian populasi itu, kecuali rakikang dan Jenelata tidak kami analisis. Sampelnya jantan betina masing-masing 10 individu. Kemudian kita melakukan pada 22 karakter dari satu individu. Dengan analisis diskriminan analisis ini dilakukan oleh Pak Daniel, teman kami, didapatkan 4 kelompok atau variasi dengan beberapa parameter yang masih beririsan. Jadi sedangkan analisis DNA-nya sedang berlangsung dan belum selesai. Sementara ini diduga mungkin proses spesiasi barangkali sedang berlangsung. Mungkin beberapa tahun lagi kita ke sana, mungkin variasi ini akan berubah apabila kondisi lingkungan itu sangat berubah. Ini untuk menjawab permasalahan tadi penurunan populasi dan lain-lain, terus mengantisipasi penjualan yang tinggi dan itu kita pada saat LIPI ini melakukan domestikasi. Domestikasi itu apa? Atau pengembangan di luar habitat asli. Ini adalah habitat aslinya yang masih ada ikannya. Kemudian kita pindahkan kehidupan ikan ini dari alam liar ke sistem di laboratorium. Di laboratorium kita menggunakan akuarium, kemudian bak atau kolam alir. Nah, ini beberapa faktor utama penentu keberhasilan dari yang kami lakukan bahwa ada kemampuan aklimatisasi dulu. Jadi ketika ikan itu datang, diaklimatisasi, di sini adalah kita mengejar survival rate-nya saja dulu. Kemudian diadaptasikan. Bagaimana menyatakan bahwa dia teradaptasi? Yaitu apabila dia masih tahan hidup, kemudian mampu tumbuh, ukurannya bertambah, dan yang ketiga adalah mampu bereproduksi. Kemudian dalam hal itu, apa yang harus dilakukan? Yaitu kesesuaian faktor limnologis lingkungan pemeliharaan. Jadi sebisa mungkin kita menyesuaikan dengan kondisi limnologis asal dari ikan ini. Yang paling penting itu adalah suhu, kemudian
pH sama kandungan oksigen di dalam akuarium tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah jenis pakan untuk kehidupannya, untuk reproduksi, untuk pertumbuhan, untuk penampilan maupun untuk larva. Kemampuan adaptasi awal pada kondisi terkontrol itu, kami waktu itu mencoba sebanyak 3 kali dan terakhir mendapatkan dengan kemampuan 60% kehidupan setelah 12 minggu. Dan di sini yang menurut analisis kami saat itu bahwa yang berpengaruh adalah ke apa namanya kerapatan ikan dalam pemeliharaan maupun ketika transportasi. Kemudian temperatur ketika kita masa aklimatisasi. Kemudian ini adalah kesesuaian faktor limnologis untuk pemeliharaan. Kami mencoba dengan temperatur, kemudian pH dan hardness atau kesadahan. Dari hasil uji coba kami bahwa suhu yang paling memberikan nilai bagus adalah 24 sampai 25,5 derajat itu untuk reproduksi, untuk penetasan, untuk larva SR sintesan. Kemudian kalau pH yang terbaik waktu saat percobaan adalah di 6,6 sampai 7,5. Ini bagus untuk juvenilnya, jadi anakan untuk tumbuh, survive dan menampilkan warna yang indah. Jadi warna kuningnya jelas, warna tubuhnya lebih transparan, lebih mengkilat dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah kesadahan. Kesadahan kita juga mencobanya pada pertumbuhan, survival, dan penampilan warna. Kesadahan 100 sampai 150 itu juga bagus pada penampilan dan pertumbuhan, sedangkan 150 sampai 250 itu bagus pada penampilan dan SR dan penampilan kecerahan dari kulit ikannya. Tabel 3 adalah kesesuaian jenis pakan, bahwa untuk larva kita memberinya infusoria dengan menghasilkan sintasan tertinggi. Kemudian pada fase anakan itu adalah survive dan pertumbuhan dan kelangsungan hidup yang tinggi menggunakan pakan Tubivicidae untuk pertambahan panjang, kemudian Sironomus untuk pertambahan berat dan sintasan. Kemudian fase reproduksi itu fecundity dan survival juga kita paling bagus saat itu adalah menggunakan Daphnia. Jadi dengan pemberian pakan Daphnia dia memberikan fecundity yang banyak, yang tinggi dan sintasan. Nah, bagaimana reproduksi ikan ini di dalam akuarium? Itu adalah dengan rasio terbaiknya adalah 1 jantan mengawini 2 betina. Kemudian jumlah telurnya bagus, banyak, versi derajat penetasan, derajat pembuahan, jumlah larva dan lain itu tinggi pada rasio 1:2. Kemudian ukuran induk 4 sampai 4,5 cm untuk betina itu bagus dalam hal jumlah telur, fertilization rate, hatching rate, dan jumlah larva. Sayangnya waktu kami mengadakan percobaan ini hanya menggunakan 4,45 dan di bawahnya. Jadi harusnya ada lagi menggunakan ikan dengan ukuran yang lebih besar. Barangkali nilainya akan lebih baik lagi. Kemudian yang perlu dicatat waktu kami lakukan itu, bahwa dia senangnya reproduksinya berlangsung secara massal. Ketika kita mencoba dalam suatu akuarium misalnya, jantannya 1, betinanya 2, itu tidak memberikan hasil yang baik. Tetapi ketika kita menyatukan dia dalam akuarium besar ataupun bak, itu dengan jumlah yang banyak, waktu itu kita mencoba dengan jumlah 60, tapi perbandingan tetap 1:2, maka dia memberikan kondisi yang sangat bagus. Nah, hasil dari kegiatan itu kita namanya pamer sedikit ini ya. Jadi waktu itu Pak Trianto nih yang hebat banget. Jadi kita diundang untuk ikut 100 inovasi nasional.
Kemudian Pak Trianto memasukkan ini tentang habitat. Kita membuat habitat buatan sekalian untuk taman, untuk rekreasi di halaman limnologi di Lab A. Jadi kita mengikuti Bantimurung sana, jadi ada air terjun, ada yang seperti lubuk, ada yang seperti mengalir, kemudian kita di sini untuk pembesaran. Jadi kita memiripi habitat asli. Ini rezekinya waktu itu saya sebenarnya lagi sakit parah, cuma Pak Trianto yang baik hati itu memasukkan ini semua. Pertama kali adanya pemilihan inovator dan saya waktu itu bisa salaman dengan Pak SBY kan. Jadi kalau istilah orang kampung saya mah ayam punya jasa tenaga tapi itik punya nama. Ini terima kasih ya Pak Trianto. Kemudian prospek pada berbagai sektor. Kalau sebagai ikan hias tetap bagus prospeknya, dengan keindahan, keunikan, bentuk dan ukurannya. Kemudian di konservasi, kita prioritaskan konservasi karena sifatnya yang endemik dan unik dan kondisi terancam. Kemudian ekonomi, dia memiliki ekonomi sebagai ikan hias dalam maupun luar negeri. Kemudian ini juga untuk prospek di sektor penelitian masih sangat dibutuhkan. Belum banyak menggali tentang ikan ini. Kemudian di budidaya dia relatif mudah, dikatakannya relatif mudah karena dengan akuarium pun kita bisa melaksanakan karena dia berukuran kecil. Kemudian untuk wisata bisa dipromosi sebagai objek yang dikunjungi. Nah, pemanfaatan berkelanjutannya kalau menurut saya itu adalah dari aspek edukasi, ini adalah pendidikan untuk masyarakat menghargai kekayaan alam dan menghargai memahami ada nilai ekonominya. Kemudian secara ekologis adalah konservasi habitat dan pembatasan tangkap barangkali. Budidaya ikan hias itu bernilai ekspor, kemudian secara sosial pemberdayaan masyarakat setempat. Konservasi ini bisa ditawarkan budidaya ex situ yang dapat dilakukan untuk restocking. Kebijakannya ada barangkali nanti dilakukan regulasi dan perdagangan dan kota tangkap. Dan untuk wisata menarik masyarakat untuk mengenal ikan ini dan untuk bahan rekreasi. Strategi yang dalam konservasi ada dua yang utama yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Tapi nanti ada hasil penelitian kami dengan jenis yang pengembangan yang bentuk lain. Ini bagaimana untuk melakukan konservasi in situ itu tentu saja kita memilih zona habitat terbaik, kemudian di situ populasi yang tinggi, kemudian sumber pakannya banyak untuk mendukung kehidupannya, aman dari berbagai gangguan, kemudian butuh perhatian masyarakat dan Pemda setempat, kerjasama dengan instansi terkait seperti BKSDA atau Taman Nasional, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Ini adalah kami kemarin bertemu dengan BKSDA di Kota Makassar, tetapi BKSDA memang cenderungnya kawasan, jadi tidak bicara spesies di kawasan dan mereka katanya cenderung ke hewan darat yang ukurannya besar begitu. Nah, untuk konservasi situ dan analisis kami sebelumnya tadi di slide-slide awal, kita mengusulkan kalau bisa itu nanti di Sungai Jenetaisa. Kenapa? Karena ini adalah Taman Wisata Bantimurung. Kemudian di Sungai Leang-Leang ini juga masih masuk wilayah konservasi Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Kemudian yang masalah lain dari dua tempat ini adalah mudah diakses untuk sebagai potensi ekowisata. Ini konservasi ex situ yang pernah kita lakukan. Apa sih konservasi ex situ itu? Tujuannya adalah penyelamatan spesies tentu saja untuk peningkatan populasi dilakukan secara terkontrol. Jadi perhitungan dananya gampang dibanding dari penangkapan di alam. Kemudian hasilnya dapat untuk perdagangan ataupun bahan penelitian lanjut, mengurangi eksploitasi alam untuk pendidikan masyarakat. Kemudian menjadi bahan restocking atau pelepas liaran kembali ke habitat alami. Untuk itu kita perlu memahami kebutuhan lingkungan perairan dan pakan, kemudian dapat menggunakan kolam, bak, atau akuarium. Ini adalah bentuk konservasi ex situ kita waktu itu, usaha kita. Ini adalah dilakukan di Cijeruk, instalasi di perikanan saat itu. Jadi kita kalau di sini menggunakan sistem air tertutup, ada air mengalir dari atas
sampai ke sini kita putar lagi. Kalau di sini adalah yang ada di sana adalah air sistem air mengalir, air dari luar masuk ke kolam, kita filter dengan waktu itu menggunakan tumbuhan pistia, baru airnya dialirkan ke untuk kehidupan ikan kita ini. Sini juga kami melakukan gradasi baik itu substrat maupun ketinggian dasar. Jadi kita mengharapkan ini benar-benar menyerupai alam lah barangkali. Kemudian keterbatasan dari konservasi eks itu tuh apa? Karena dia cenderung memerlukan biaya operasional dan teknologi ya. Kemudian keterampilan tinggi dari pelaku, kapasitas pemeliharaan individu relatif terbatas walaupun dapat dihitung. Kemudian risiko hilangnya perilaku alami akibat adaptasi terhadap habitat buatan. Kemudian dikhawatirkan terjadi inbreeding yang dapat terjadinya penurunan kualitas. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka konservasi ex situ itu harus dipadukan dengan konservasi in situ. Jadi pada saat-saat tertentu harus mengambil kembali yang dari alam untuk diperbanyak atau dikawinkan kembali dengan ikan yang sudah ada di kondisi ex situ. Kami waktu itu selain in situ dan ex situ, kita punya teknologi lain gitu yang belum terlalu dikenal barangkali, tapi ini bagus. Jadi kita namakannya teknologi semi in situ. Kenapa di semi in situ? Karena kondisinya terkontrol, tetapi menggunakan sumber daya alam yang ada. Misalnya in situ kita menggunakan apa namanya? Ini habitatnya kita buat di tepi habitat asli atau sungai. Kemudian sumber airnya diambil dari habitat sungai asli. Sistem ini relatif bisa menghindarkan diri dari gangguan alam. Kemudian pakan yang tersedia banyak pakan alami karena ini ada seperti sistem sungai baru gitu, karena kita mengalirkan lagi untuk keluar. Proses perkembangan sesuai kondisi ikan, operasional relatif ringan dan mempertahankan status endemisnya. Karena ikan ini adalah dari Maros, kita mengharapkan kalau kita mengembangkan teknik seperti ini bahwa dia ikan itu emang dari Maros gitu kan, bukan dari Bekasi atau dari Bogor. Ini idealnya gitu. Kemudian ini bisa untuk eduwisata. Jadi orang-orang kalau berkunjung ke Batimurung, waktu itu kami mengharapkan, ayolah kunjungilah tempat konservasinya Maros Saterina Ladigesi ini. Jadi ini kita ambil, ini kerja keras ini Pak Lukman waktu itu, Pak Trianto, saya kemudian almarhum teknisi kami waktu itu Pak Supranoto. Ini kita akhirnya keluar lagi, kembalikan lagi ke sungai. Nah, ini karena untuk eduwisata waktu itu ini adalah Pak Lukman menulis tangan ini seperti ini, kita taruh di atas dari sistem itu, terus kita coba membuat seperti ini nih informasi. Jadi kalau ada pengunjung bisa melihat ada apa sih di dalam air itu, oh ada ini tuh siapa dia gitu. Di sini semua diterangkan seringkas mungkin, mudah-mudahan waktu itu masyarakat bisa melihat dan menikmatinya. Sebagai penutup, cuma sayangnya waktu itu kami menghadap ke Dinas Perikanan. Waktu tahun sekian itu Dinas Perikanan meminta kita untuk bikin proposal, katanya untuk diajukan ke DPR. Kami membuat proposal tentang penyelamatan ikan ini, tetapi begitu kita ketemu lagi dengan bagian yang kita diskusi sebelumnya, katanya kalau untuk sementara kondisi daerah belum terlalu perhatian kalau sama ikan hias gitu, karena itu masih bisa ditangkap gitu kan. Mereka masih cenderung bagaimana untuk sumber pangan gitu kan, jadi yang ikan-ikan konsumsi. Sehingga dalam pemeliharaan kami 2 tahun itu masih berlangsung, yang tadi yang saya ceritakan yang teknologi semi in situ-nya, tetapi setelah kita nggak ada dana untuk ke sana, ya kasarnya ya hilanglah begitu. Kemudian sebagai penutup dari yang saya sampaikan bahwa kondisi habitat ikan ini adalah bervariasi, baik fisik, kimia maupun ripariannya. Kemudian populasi Marasotarinella digesi ini bervariasi, cenderung rendah, bahkan di beberapa habitat hampir tidak ditemukan. Ukuran atau perkembangan reproduksi juga bervariasi antar tempat dan antar musim. Secara morfometrik cenderungan adanya pengelompokan antar populasi.
Kondisi optimal dalam mendukung kehidupan Ladigesi adalah di habitat Sungai Jendelata, Taman Wisata Bantimurung, dan Sungai Leang-Leang, Taman Nasional Bantimurung dan Pulau Saraung Maros. Pelaksanaan konservasi in situ disarankan pada 2 habitat tersebut, seandainya kalau ini dilakukan. Kemudian pengembangan secara ex situ perlu memadukan semua kondisi optimal. Tadi, kami kan tadi masih terpisah tuh, oh ini pakan ini, tapi bagusnya kan dengan suhu sekian, kesadaran sekian, DO sekian, aliran air sekian, pakannya ini itu menghasilkan, insya Allah diharapkannya jauh lebih bagus lagi. Kok tadi masih sepotong-sepotong. Jadi masih membutuhkan penelitian lebih lanjut dan ikan ini memiliki prospek di berbagai aspek. Ini adalah terima kasih, ini adalah ikannya, ini adalah habitat alami yang paling cantik di Bantimurung di atas. Kemudian ini adalah bak-bak yang kita pakai untuk pengembangan, ini yang tadi. Ini kita juga bikin di belakang ini masih ada, alhamdulillah masih tersisa walaupun kemarin sistem akuarium kita habis, tapi ini masih tersisa, jadi masih bisa dikunjungi kalau ada yang mau. Cuma kondisinya gersang dan tidak terurus ya, karena kita tidak memiliki lagi dana untuk menangani ini. Terima kasih, hatur nuhun, tim kompetitif LIPI dan tim rumah program OHRAR. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti barangkali ada yang didiskusikan, silakan. Kalau saya tidak bisa menjawab, mohon maaf. Tapi di sini banyak tim saya gitu. Ada Pak Trianto itu yang sangat-sangat perhatian begitu. Pak Lukman yang sangat aktif juga. Nanti mungkin hadir teman saya dari Pak Daniel Mokodongan yang udah ahli di PRB. Terima kasih Pak Fajar, Pak Trianto, ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jamria Said yang sudah menyampaikan presentasinya luar biasa. Kita mendapatkan insight ya dari cerita tentang salah satu ikan endemik yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Marosaterina ladigesi. Namanya dulunya adalah Telmaterina, tapi karena untuk membedakan antara spesies yang ada di danau dan di sungai, akhirnya dirubah melalui sistem biosistematika di internasional. Marosaterina ladigesi ini suatu kebanggaan untuk eh, para masyarakat di Maros ya, karena nama kotanya dijadikan nama spesies yang memang ikannya sangat cantik sehingga dijadikan logo di Perhimpunan Ikan Hias Indonesia. Nah, ini untuk menyingkat waktu ya, kita berinteraksi dengan pembicara pada hari ini. Sudah ada Ibu Rosat ya. Ibu atau Bapak Rosat, mohon silakan memperkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Rosad. Saya adalah mahasiswa ilmu perikanan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang ada di Banten lokasinya. Saya izin bertanya untuk pemateri tentang domestikasi ya Bu. Jadi menurut Ibu atau rekan-rekan Ibu yang melakukan domestikasi ikan ini, menurut Ibu apa sih hal tersulit untuk melakukan domestikasi ikan ini? Soalnya kan istilah lain domestikasi itu adaptasi awal dari lingkungan alami ke wadah budidaya. Pasti ada saja hal yang sulit, entah itu dari tingkah laku si ikannya atau mungkin dari reproduksinya Bu. Mungkin reproduksinya harus disuntik atau gimana gitu Bu mungkin. Itu sih Bu pertanyaan dari saya. Dan tadi Ibu sempat bilang bahwasanya ikan ini tuh pakannya, yang tadi saya lihat pakannya pakan alami semua ya Bu. Apakah ikan ini bisa makan pakan buatan Bu seperti pelet atau dan lain sebagainya? Soalnya menurut saya walaupun mungkin pakan alami didapatkan mudah atau dibudidayakan cukup relatif mudah, tapi ada juga yang sulit gitu Bu untuk dibudidayakan pakan alami ini. Jadi mungkin apakah bisa untuk dikombinasikan dengan pakan buatan atau mungkin dengan pakan buatan 100% gitu Bu. Sekian.
Kebetulan Bu, saya juga insya Allah ingin riset tentang domestikasi, tapi bukan ikan ini gitu Bu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ini Mas Rosat, calon pengusaha nantinya. Mudah-mudahan ya. Jadi pertanyaannya cukup jelas. Saya yakin Mas Rosat ini menanyakan tentang proses domestikasinya serta kemungkinan penggunaan pakan yang bukan pakan alami. Kepada Ibu Jamria kami persilakan untuk menyampaikan informasinya. Ya. Terima kasih Pak Trianto. Terima kasih ya Rosat sudah hadir di sini. Mahasiswanya Pak Herja ya. Ibu kenal baik dengan Pak Herja. Saya mahasiswa Pak Nah, Muherjayanto dari Tirta. mantap. Jadi yang pertama, yang tersulit itu apa ya ketika melakukan domestikasi? Kalau domestikasi itu disebut sudah terdomestik apabila semua proses sudah berlangsung, jadi sudah teraklimatisasi ya pada masa awalnya itu aklimatisasi, kemudian dia adaptasi yang saya katakan tadi, kapan sih kita nyatakan dia tuh teradaptasi? Nah, kita bisa menyatakan dia teradaptasi ketika ikan ini sudah mampu bertahan hidup tadi itu baru aklimatisasi ya dengan kondisi yang ada tiba-tiba di lab gitu kan dari awal dari alam. Kemudian yang kedua dia mampu tumbuh. Jadi kalau terjadi pertumbuhan itu kesuksesan ya dalam masa aklimatisasinya. Kemudian yang ketiga dia mampu berproduksi. Jadi kalau menurut apa yang saya alami selama ini yang paling penting itu masa dia diaklimatisasi. Jadi kalau ikan kita memahami ya, ikan ini secara alam misalnya dia ikan sungai ya. Ikan sungai kan dia ini sekali ruangannya kan untuk bebas bergerak. Oleh sebab itu saya juga tadi menyatakan ketika dia dipelihara langsung masuk akuarium dengan kepadatan tinggi, dia kan mati tadi ya. Kemudian kita mengimprovisasi, oh ini dia harus pakai bak. Begitu datang, bak yang kita siapkan itu minimum suhu dan pH-nya itu sudah semirip mungkin dengan alam. Kemudian oksigennya, ke sungai kan cenderung tinggi kan oksigennya, jadi kita juga membuat sistem aliran aliran di dalam bak itu sehingga dengan DO yang dibutuhkan oleh ikan ini. Jadi yang paling penting itu adalah masa aklimatisasi untuk masa-masa awal. Kalau dia udah mampu, oh udah hidup nih, udah apa tumbuh reproduksi ya insya Allah selanjutnya bisa. Jadi di situ yang paling utama itu mungkin kepadatan terus tempat yang dia tempati jangan terlalu kaget dari alam begitu luas masuk ke tempat yang kecil. Jadi kita adaptasikan pelan-pelan dari bak dulu baru mungkin suatu saat ke akuarium. Dari kepadatannya juga jangan terlalu tinggi seperti pengalaman kami waktu itu kan kepadatan tinggi waktu transportasi pun itu bermasalah. Sedangkan kalau kepadatan rendah dia lebih aman. Oh ya satu lagi pesan saya kalau Rosat mau mengambil ikan dari alam, kami dulu ketika transportasi itu pengetahuannya masih untuk mempertahankan suhu, kami menggunakan es batu. Tapi sebenarnya repotnya es batu ini kan suatu saat mencair. Ketika mencair dia suhunya udah berbeda. Sehingga pada saat-saat tertentu kita harus mengganti gitu kan si es batu lagi gitu dalam perjalanannya. Nah, waktu saya penelitian beberapa tahun lalu itu tentang udang Macrobranchium sintangense itu mendapatkan bahwa sebenarnya pakainya apa yang lebih baik ketika di transportasi itu adalah pelepah pisang. Jadi kalau pelepah pisang itu ketika kita masukkan itu kita ukur suhunya berapa sampai di lab kita dia pun dengan suhu sekian. Jadi tidak ada perubahan. Jadi lain kali misalnya Rosat mau membawa ikan dari alam untuk ke lab itu selama transportasi mendapatkan suhu yang kita inginkan yang supaya konstan dari awal sampai tiba di tempat itu adalah pakai pelepah pisang dan ketika juga kita memindahkan ikan ini dari kantong transportasi ke bak atau akuarium itu adalah kita harus melakukannya pelan-pelan. Tentu saja ya Pak Herja dosennya sudah biasa kan menangani wawarai ataupun asanae dan lain-lain. Kemudian yang kedua, nanti kalau kurang jelas nanti akan ditambah oleh ada Pak Trianto, ada Pak Lukman di sini ya. Yang kedua, emang waktu itu kami masih mencoba pakan alami saja dulu. Walaupun kami dalam kegiatannya sudah menggunakan pelet. Jadi ikan ini sudah mau dengan pelet.
Bahkan kalau larva itu ketika baru menetas, sebelum mampu makan infusoria, kita memberinya tuh kuning telur ayam yang matang sudah agak kering terus kita taburkan itu cuman tadi ibu nggak menyampaikan itu. Jadi taraf awal dalam beberapa hari awal tuh kita memberi makan itu. Jadi dia katakanlah ini bukan pakan alami yang seperti Sirenomus ya. Kalau hasil yang lalu sepertinya memang kami lah ya belum membuat tulisan bagaimana tentang waktu dia diberi makan pelet. Tapi sebenarnya kami melakukan itu, cuma tidak ada laporan yang lebih jelas. Jadi tadi hanya menyampaikan yang pakan alami. Terima kasih loh, ini sudah mengingatkan kami lah, mengingatkan kita semua bagaimana kita mencoba dengan pakan buatan. Mungkin itu ya, Rosat, barangkali ada yang kurang. Baik Ibu, sungguh menurut saya begitu sangat jelas Bu untuk jawabannya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillah. Makasih, sukses ya, Nak. ya, Amin baik. Ibu. Ya, baik. Ikan Terima apa yang kasih. ditangani? Udah. Oh, Ya, saya kira nanti diskusinya Ya, bisa di iya, terima belakang kasih. Di kegiatan luar. acara ini ya. Mas Rosad kalau mau berkonsultasi dengan Ibu Jamria Said terbuka untuk kapan saja, asal jam kerja. Ini sudah menunjuk tangan dari Universitas Hasanuddin, ada Prof. Sarifudin bin Andi Omar atau Prof. Abang. Silakan Prof. Abang sampaikan Ya, pertanyaannya. makasih Pak Patri. Assalamualaikum, Bu Jamfria. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Abang. Beberapa belas tahun yang lalu saya undang Ibu ikut seminar pertama di Unhas, Bu. Oh iya, benar. Iya, saya ketua panitia waktu itu. Eh, saya kebetulan sebagai dosen, Bu, di Prodi MSP di Unhas, itu telah melakukan survei di anak-anak sungai yang ada di kawasan Karsmaros. Jadi ada 6 anak sungai di situ. Sebenarnya yang saya kejar itu adalah 18 sungai. Menurut bukunya, tulisannya Ibu almarhumah, Ibu Reni. Tetapi karena cuma 2 tahun saja dapat oleh Unhas, LPPM Unhas, saya sempat berkunjung ke Sungai Leang-Leang sama dengan Ibu. Cuma mungkin lokasinya berbeda, Bu. Ibu yang dekat kawasan barangkali itu apa itu dekat rumah adat itu. Saya lokasi yang lainnya. Kemudian juga di Sungai Patunuan, saya surveinya di daerah tempat perkemahan di situ. Kemudian juga saya pernah di Sungai Bantimurung, Bu. Ini arusnya lebih deras dibandingkan dengan sungai-sungai yang lainnya. Kemudian di Sungai Pucak, Sungai Batu Basi, dan di Sungai Manrepo. Eh, saya saya ada catatannya, Bu, cuma saya tidak sempat tampilkan mengenai ukuran-ukuran dan nisbah kelaminnya tadi. Tapi saya sudah foto datanya Ibu. Nanti saya ingin bandingkan dengan yang saya, saya punya, Bu. Yang saya ingin tanyakan satu hal, Bu. Ini ikan kan terkenal karena warnanya. Ya, warna tubuhnya maksud saya, terutama jenis jantan, jenis kelamin jantan. Yang saya lihat dari paparan yang Ibu sampaikan tadi, apakah ada jenis makanan tertentu atau jenis pakan tertentu yang diberikan kepada ikan beseng-beseng ini yang menyebabkan warna tubuhnya lebih cemerlang begitu, Bu? Apakah sudah pernah dilakukan penelitian atau percobaan tentang hal tersebut? Saya cuma menyambung pertanyaan dari penanya yang pertama mengenai apakah dapat menggunakan pakan buatan atau harus pakan alami. Kalau saya apapun jenis pakannya, apakah dia berbentuk pakan buatan atau pakan alami, tetapi bisa menyebabkan timbulnya warna-warna tubuh yang lebih cemerlang, sehingga meningkatkan harga jualnya. Saya kira itu yang saya ingin tanyakan, Bu. Terima kasih. Saya tahu Ibu sudah lama sekali bermain dengan ikan beseng-beseng ini. Saya cuma monitoring tulisan-tulisan Ibu. Makasih, Makasih, Bu. Pak Ya. Abang. Baik, terima kasih Prof. Abang atas pertanyaannya. Ini sangat menarik ya, bagaimana menciptakan
ikan ini berkualitas lebih baik dari segi warna, apakah dari pakan atau dari perlakuan lingkungan? Silakan Ibu Jamria kalau ada informasi disampaikan. Ya, terima kasih Profesor Abang, terima kasih Pak Trianto, moderator. Eh, Kalau tadi yang saya baru sampaikan bahwa penampilan warna itu baru di penelitian tentang kesadaran ya Pak Trianto ya, yang Pak Trianto lakukan dulu. Iya. Jadi kalau perlakuan pakan kemarin kami masih ngejar ke masalah reproduksi begitu, Abang, Ya. belum terlalu ke masalah penampilan. Tapi kalau seperti ada ikan lain itu biasanya memang berpengaruh itu kalau pH ya Pak. Kami pernah mencoba pH pada ikan Melanotainia ajamaruensis, jadi ada pada kondisi pH tertentu warnanya itu bagus. Jadi ini adalah peluang penelitian juga untuk Ladigesi nih Abang ke Iya, depannya bagaimana saya. untuk meningkatkan performan warna yang di tubuhnya itu kan, bagaimana supaya dia Ya. transparan, supaya garis tengah tubuh itu biru toska, terus kemudian siripnya itu hitam kuning gitu. Tetapi ini juga waktu itu cuma kami tidak meneliti lebih mendalam. Jadi ternyata memang itu Prof dari beberapa tempat itu menampilkan warna itu agak beda. Jadi ada juga yang walaupun yang saya tampilkan tadi adalah yang hitam luarnya, ada juga yang luarnya tidak sehitam itu, jadi agak agak putih gitu. Kuningnya juga nggak sekuning itu. Tapi ada juga yang memang kuning dan hitam. Waktu saya penelitian sekian tahun yang lalu itu yang paling bagus tadi adalah kita mendapatkan di sungai yang dekat Sementonasa itu loh Bang, yang ke Oh, sana ada sungai apa ya, ya daerah lupa Pangkep namanya. ya. Ya, Ya, daerah Pangkep itu yang ya. waktu itu kita melihat itu bagus. Ya. Kemudian kalau yang Patunuang itu memang mungkin dekat dengan aktivitas masyarakat ya Bang ya. Ya, ya. Sedangkan kalau yang leang-leang ini memang masuk dari arkeologi itu, saya Hmm. kan bagaimana diarahkan oleh penangkap ikan ini. Jadi di sini Bu, walaupun yang leang-leang ini masuk ke wilayah konservasinya teman-teman Taman Nasional, cuma saya Ya. bilang kenapa ini kami boleh masuk? Maksud itu ada sapi juga sekitar situ. Ya Bu, ini adalah istilah mereka teh zona tradisional apa ya? Jadi dulu sudah ada aktivitas masyarakat, baru mereka memperluas wilayah Taman Nasional. Jadi ada wilayah tertentu masyarakat boleh keluar masuk, tapi dengan terkontrol. Jadi banyak penelitian ke depan nih Bang, kan masih mudah jalan ke Maro sedikit dari Unhas. Sama Bu Irma ya Makasih. Pak ya, Irma. Ya, ya. Ya, Terima Ibu kasih. Irma. Ya. Jadi kalau kurang-kurang ada Pak Trianto kok Pak. Makasih. Ya, Ya, ya terima baik. kasih Prof. Izin menambahkan informasi, Prof. Memang saat itu untuk mencari informasi tentang peningkatan kualitas, kami masih bermain ke arah lingkungan. Jadi karena mendekati sistem sungai di wilayah Sulawesi Selatan ini yang sepertinya Mirip. dicirikan oleh wilayah kars. Jadi kami menambahkan kesadaran di situ. Tadi saya lagi cari jurnalnya karena sudah cukup lama juga Lama. dipublish di Jurnal Ichthyoology Indonesia. Nanti kalau sudah ketemu akan saya kirim di PKR. WA atau di email nanti dari Bapak Ibu semuanya ya. Intinya kami saat itu menambahkan sejumlah dolomit ya untuk meningkatkan. Nah, range-nya itu antara 0 sampai 150 kalau nggak salah miligram per CaCO3. Nah, yang terbaik itu yang middle karena untuk meningkatkan pH di antara 8,5 8 sampai 8,5-an kalau nggak salah, Prof. Kurang lebih Ya. seperti itu informasi. Nah, ini memang tadi sampaikan Ibu Jamuria peluang untuk mungkin mencari jenis-jenis pakan yang mengandung beta karotin atau yang mengandung sitosan ya untuk meningkatkan warna. Ini ada pertanyaan di chat ya oleh Pak Hendra Kusuma ya. Pak Hendra Kusuma kalau ingin menyampaikan langsung silakan, tapi kalau misalnya kesulitan ini saya bacakan. Beliau menyampaikan topiknya sangat menarik dan sangat lengkap, jadi mohon sedikit informasi tentang metode pemijahan ikannya. Apakah pemijahan dilakukan secara alami atau semi buatan? Dan apakah ada trigger tertentu untuk menjadikan pemijahannya lebih baik? Terima kasih. Silakan Ibu Jamuria. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi juga Rosat menanyakan gimana ini
untuk reproduksinya. Jadi kalau dilakukannya masih dengan secara alami. Alami artinya kita tidak melakukan penyuntikan, kita tidak memberikan hormon dan lain-lain, hanya pakan alami itu. Kemudian ikan ini kan adalah jenis yang menempelkan telur ya, menempelkan telur pada substrat. Kalau di alam adalah di akar-akar tanaman air, sehingga kita memodifikasinya menggunakan substrat dari tali rafia yang kita halus-haluskan. Kalau sekarang udah banyak yang menggunakan itu, barangkali dulu 20 tahun yang lalu itu atau tahun 90-an tuh kami sudah memulai menggunakan barang seperti itu untuk pemijahan ikan-ikan waktu awal kami menangani ikan rainbow dari Irian. Jadi belum dengan perlakuan lain ya, Mas Rianto ya, baru pakan aja dengan sistem seperti itu yang saya katakan tadi. Kalau pemijahan lebih aman dia rame-rame gitu. Kalau dia hanya bertiga, gitu, tiga kasarnya itu satu jantan dua betina nih terbaik gitu. Jadi di akuarium itu hanya dalam jumlah kecil, mungkin dua jantan empat betina gitu. Dia belum memberikan hasil yang optimum. Tapi ketika kita mencoba tuh, mungkin jadi mirip di alamnya, kita bikin di bak ukuran waktu itu 2 meter kali 1 bak fiber. Kita bikin air itu seperti mengalir, jadi ada arus. Dia 60 individu, itu akhirnya menghasilkan fekunditas dan performan dari telur dan larva itu bagus. Tapi tentu saja itu kan hanya pemijahan. Ketika dia memijah, menempelkan telurnya di substrat itu kita pindahkan ke akuarium. Jadi dipisah-pisah. Seperti itu kalau secara teknisnya. Apalagi ada yang lain? Pertanyaan tadi udah kejawab? Ya, cukup saya kira. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sunu. Pak Trianto, Oh, Bu boleh Saroma, menambahkan sedikit, silakan Bu Saroma. ya Bu Jamhuria sedikit ya, Enggak. menambahkan pertanyaan Pak Prof. Andi tadi, Andi Omar. Jadi dulu kita sudah pernah melakukan penelitian tentang untuk meningkatkan warna kepada ikan botia, Pak Prof. Dulu itu berhasil sekali menggunakan astaxanthin dan kastaxanthin Ke atas kan. kecil sekali. Jadi warnanya sangat bagus, menjadi warna oranye. Nah, itu mungkin bisa dicobakan kepada ikan beseng-beseng kita ini nanti ke depan kalau ada yang mau mencobakan. Mungkin itu tambahannya Pak Prof. Andi, Bu Jamuria, Pak Trianto, bisa menjadi acuan lah gitu ya ke depan. Itu udah tahun berapa ya tuh Bu Jamuria ya 2005. penelitiannya? Oh, 2006. 90-an. Ya, udah lama sekali. Tapi alhamdulillah ada publikasinya yang dihasilkan. Terima kasih Pak Trianto, Bu Terima Ya, kasih Jamuria. terima Bu kasih. Pak. Ya, Atas Silakan. pertanyaannya. Sehat Bu Assalamualaikum. Uni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, ini belum sehat nih Pak Andi. Masih ikutan Iya, Bu Jamuria ini Zoom iya. aja dulu. Cepat Ya, sehat Bu. Assalamualaikum. Amin, Waalaikumsalam. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Bu Sarma sudah menambahkan informasi. Lanjut lagi ya ini untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta webinar. Ini di kolom chat ada pertanyaan, mungkin saya kompilasi saja karena sifatnya menjustifikasi dari hasil penjelasan tadi. Dari Pak Priyo, berapa ukuran maksimum dari ikan ini, Ibu? Kemudian Pak Sunu tadi berpikir ini adalah ikan yang dikonsumsi, ternyata sebagai ikan hias. Jadi untuk meningkatkan nilai keekonomiannya, untuk ditingkatkan aspek apa saja ya, walaupun mungkin tadi secara eksplisit juga disampaikan, mungkin bisa dijelaskan kembali. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Priyo dan Pak Suno. Apa tadi teh ya Allah? Ukuran maksimum Ukuran dari ikan maksimum, ini dan ukuran maksimumnya ikan ya. ini kalau secara apa istilahnya literatur itu bisa sampai 6 sampai 8 cm ya Pak. Tapi waktu kami penelitian tahun 2005 itu kami masih mendapatkan ukuran 6 lebih, 6, sekian. Tapi yang terakhir kemarin seperti yang saya sampaikan tadi,
dia yang terpanjang itu adalah di Patunuang dengan 5, sekian. Jadi udah kurang dari 6 sentimeter. Ini kita juga tidak tahu ya apakah memang yang beredar itu hanya sekian, apa maksud itu ukuran induk yang banyak seperti itu atau memang kebetulan karena kami hanya mendata 2 kali April dan September di 2025 mendapatkan ukuran seperti itu. Tapi kalau hasil penelitian yang lalu itu dengan 4,5 itu sudah memberikan reproduksi yang terbaik. Cuma penelitian juga yang masih kurang ini Profesor Abang mungkin umur ya. Jadi kami belum melakukan umur berapa yang optimum dalam dia bereproduksi. Karena kalau kami pernah menangani Melanotainia itu paling bagus tuh dia ketika umur 8 bulan sampai 1 tahun. Jadi itu bagus sekali dalam bereproduksi. Tapi kalau ikan ini belum kami tangani hal itu. Terima kasih. Kemudian tadi aspek tentu saja karena ini masih merupakan primadona ya Pak, jadi aspek ekonominya masih menjanjikan. Kemudian kita tadi harus mengkonservasinya. Jadi usaha-usaha konservasi masih diharapkan berlangsung. Kemudian untuk edukasi masyarakat ini ada prospek yang sangat baik karena masyarakat kita mengharapkan masyarakat itu memahami akan kekayaan mereka sehingga menghargai gitu. Kalau selama ini mungkin belum terlalu sampai ke sana ya untuk masyarakat. Makanya waktu 2007 kami mencoba memperkenalkan seperti itu. Dan ada juga waktu itu teman saya pernah ke Bantimurung dan memberi foto itu yang masih memotret apa yang buatan Pak Lukman tadi kayak prasasti itu, tapi kemudian itu udah hilang. Jadi masih banyak sekali seperti yang saya sampaikan tadi ada 5 sampai 6 aspek yang masih menjanjikan untuk ikan Marosa terinala digesi selama dia, apalagi dia kan vulnerable tuh Pak, jadi suatu nilai jual yang penting itu dengan kondisi dia terancam punah. Terima kasih, mungkin itu. Ya, Kalau baik, kurang. terima kasih Ibu Jamuria. Silakan Bapak Ibu, sambil menunggu ya, ini saya trigger aja untuk diskusi. Apabila yang dijual atau yang memiliki nilai tinggi jantan, itu kan jantannya yang terus dieksploitasi ya untuk biaya perdagangan. Kira-kira nanti seperti apa Bu kondisinya Bu? Apakah akan kesulitan mencari jantan ataukah kita punya strategi tersendiri ya untuk menyiapkan skema restocking jantannya ke alam gitu ya. Saya khawatir ikan jantannya diambil semua nanti seperti Pak Priyo itu menanyakan 1:2 sudah melimpah, tapi karena nggak ada jantannya jadi ya tidak bisa melimpah. Terima kasih. Kalau ini ke saya ya. Iya. Kalau kita waktu itu kita pernah tahun 90 pernah mau mencoba untuk seks reversal pada ikan hias, tapi belum ke ikan ini ya. Awalnya kayak mau mencoba ke ikan Melanotainia karena awal-awal kami menangani Melanotainia Bosemani, Melanotainia Bosemani. Jadi pernah mau mencoba itu dan pernah juga dicoba itu menghasilkan seks reversal. Artinya kita mengharapkan dia ikan jantan gitu yang lebih banyak. Kalau dulu, kalau di ikan bosemani, di ikan irian, memang kita dengan hibridisasi menghasilkan itu penampilan yang jantan lebih banyak dan lebih bagus. Tapi kalau di Marosa ini kami belum melakukan seks reversal. Dan ini sekali lagi terbuka peluang untuk penelitian lanjut bahwa kita bisa membuat ikan ini banyak jantannya. Tapi jangan sampai jantan semua juga nanti tidak berlangsung reproduksi. Mungkin itu Pak Trianto. Baik, terima kasih Ibu penjelasannya ini untuk kita semua ya. Sambil menunggu nih. Saya coba colek Pak Agus Wurianta nih, ahli DAS kita. Izin Tadi bertanya udah. boleh nggak? Oh, ada yang izin bertanya. Silakan nanti Pak Agus sebentar ya. Ini ada yang Oh, mau siap bertanya Pak Tri. langsung. Siap, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bu, saya Hadijah dari Pusat Riset Sistem Biota. Nah, tadi menyambung pertanyaan dari Pak Trianto terkait dengan istilahnya kayak maskulinisasi Bu. Apakah itu memungkinkan? Jadi kalau misalnya untuk ikan-ikan tertentu, kadang kan kita bisa merendam entah itu telurnya atau larvanya dengan dosis tertentu, kemudian dengan target tujuan untuk memaskulinisasi ikannya.
Apakah itu memungkinkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, ini kan ikan endemik yang pernah label ya, Bu. Apakah juga memungkinkan kalau misalnya karena kebutuhan jantan, kemudian nanti takutnya kita sulit memperoleh indukan, kemudian kita melakukan pembekuan spermanya gitu. Jadi pada saat waktu tertentu kita ada stok gitu, jadi tidak perlu mengambil di alam, jadi nanti bisa melakukan kayak mungkin inseminasi buatan ya istilahnya ya Bu mungkin ya. Eh, Kurang lebih seperti itu. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bu Jamriah Wah, karena terima kasih pertanyaannya nih Mbak jelas. Hadiza, ini juga ahli nih. Kalau nggak salah penelitian juga tentang ikan hias banyak ya Mbak Hadiza dulu ya. Jadi kalau untuk maskulinisasi itu memungkinkan. Memungkinkan saja ya, cuman kita belum tahu keberhasilan berapa. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau kami pernah mencoba pada Melanotainia bersemani. Mungkin juga ini ada teman dari perikanan X dari Depok, itu melakukan penelitian maskulinisasi ikan Melanotainia, jadi semental Melanotainia. Kalau kami waktu menangani ikan ini dulu belum melakukan itu, tapi saya memang sempat membuat, saya ingat ya, saya waktu itu sempat membuat proposal di dulu. Setelah 3 tahun menangani ini, tahun berikutnya saya membuat proposal. Sebenarnya saya waktu itu maunya dia berukuran besar. Jadi saya mau membuat dia tetraploid. Jadi jantan dan tetraploid. Artinya kalau dia tetraploid kan jadi besar itu karena sel-selnya menurut asumsi saya kan dia besar. Cuma waktu itu saya nggak jadi mendapatkan dana dan kondisi waktu itu juga kurang bagus, nggak jadi. Jadi ini terbuka penelitian juga nih. Kalau dia kita mau, kan kita udah ada informasi kariotip ikan ini kalau tidak salah kromosomnya 48. Jadi kalau mau bikin 2 kali lipat kan ada ya misal treatmentnya, mau suhu kah, mau direndam, mau hormon atau apa bisa dilakukan. Kemudian untuk pembekuan juga itu bisa saja dilakukan. Kalau kayak di UI itu kan ada alatnya ya untuk menyimpan sperma. Kalau dulu ya zaman dulu itu ada alat untuk menyimpan sperma ikan supaya suatu saat bisa diaktifkan kembali. Bagus nih Mbak Hadijah, peluang untuk melakukan penelitian-penelitian. Makanya tadi saya katakan bahwa aspek penelitian itu masih sangat terbuka gitu kan, apa saja masih dapat kita lakukan. Mungkin begitu Mbak Hadijah, terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Oh ya satu lagi Bu, mungkin pertanyaannya agak receh ya Bu. Nah, Mangga. saya pernah dikirimkan hasil riset dari kedokteran hewan. Di sana itu mahasiswa penelitian terkait dengan peningkatan warna, tapi saya lupa jenis pakan yang digunakan untuk ikan Marsa terrina ini. Nah, kira-kira itu ada perubahan dari segi genetiknya kah? Karena kan mengingat ikan ini ikan endemik ya, kita juga harus menjaga biodiversitas terkait dengan genetiknya. Itu kira-kira ada berpengaruh nggak, Bu? Terima Ya, kasih. terima kasih. Sepanjang sependek pengetahuan saya, kalau kita masih perubahan lingkungan hanya pakan gitu, belum terlalu berimbas pada perubahan genetik. Mungkin dia mau perubahan warna itu hanya dari segi lingkungan. Artinya suatu saat kalau kita tidak memberikan pakan itu mungkin akan kembali ke asli. Jadi kemudian artinya pemberian pakan hanya sekian lama itu insya Allah ya belum memberikan perubahan secara genetik. Saya mau nambahkan yang tadi waktu kita kan ada orang nih banyak sekali kan program, oh kita restocking pelepas liaran. Ya saya pernah berpikir itu generasi keberapa yang boleh kita lepas kembali, karena kalau kita lepas yang sudah sangat lama di dunia ex situ ini ke sana kan mungkin akan mengganggu genetik dan lain kondisi genetik dan lain-lain. Nah saya pernah diskusi kecil ya sama seseorang, jadi tapi ini ceritanya manusia. Jadi kalau manusia itu sampai turunan ke-7 itu masih bagus ini alur dari awalnya. Begitu di turunan ke-8 ini sudah diduga ada perubahan dalam genetisnya. Jadi saya mikir jangan-jangan di ikan juga berlaku hal yang serupa barangkali, itu belum ada penelitian. Saya juga pernah diskusi sama Pak Sugamo itu berapa ini beliau waktu itu belum ada penelitian tentang yang boleh dilepas liarkan itu sampai F berapa gitu kan.
Tapi saya berpikir baru-baru ini, oh jangan-jangan mungkin setelah F7 jangan dilepas lagi ke alam. Tapi kita harus mengembalikan dengan saya bilang tadi bahwa dalam konservasi itu kita harus memadukan dengan alam. Mungkin kita kira-kira udah generasi kelima yang kita perbanyak terus, ambil lagi dari alam, kita kembalikan lagi, dikawinkan kembali dengan yang dari alam. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mbak Hadijah. Baik, terima kasih Ibu Jamriah. Ini ada yang juga resen, Ibu Eni Kusrini dari PRBAT BRIN. Silakan Ibu Eni. Nanti setelah itu baru saya bacakan dari yang kolom chat ya, Bapak Ibu. Mohon sabar. Terima kasih. Terima kasih Pak Trianto. Selamat Ibu Koo, bagus sekali ini paparannya. Saya itu sebenarnya pengen diam saja Pak Trianto, tapi kok gatel dari tadi ya. Saya akhirnya gatel. Mungkin dari belakang dulu ya yang bisa eh, sharing ya Bu ya. Jadi mengenai apa namanya untuk membuat jantan. Kebetulan pada tahun ini memang saya juga penelitian tentang dari apa RPP itu bahkan lokasinya numpang di tempat Bapak itu yang di belakang di Limno itu. Saya adalah eh, maskulinisasi untuk ikan rainbow Melanotina bosmani. Nah, mungkin ini karena ini yang saya bidik sekarang ini adalah bahan bahan aktifnya yang saya gunakan. Nah, mungkin itu nanti bisa diaplikasikan untuk ikan-ikan yang lain termasuk ini, termasuk yang Ibu apa namanya ikan pelangi Sulawesi ini seperti itu. Nah, untuk ya itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah untuk peningkatan kualitas. Memang ada beberapa cara peningkatan kualitas itu mungkin kalau grupnya Ibu Koo pasti sudah menguplek-uplek masalah tentang lingkungannya ya rekayasa lingkungan. Dan mungkin kalau dari Depo itu banyak mengerjakan tentang rekayasa pakan gitu. Pakan apa yang bisa membuat lebih cerah misalnya warna merah atau apa dengan astaxanthin kemudian atau warna yang lain dengan spirulina. Kemudian kalau saya pernah melakukan dengan rekayasa genetika Pak, yaitu dengan transgenik dengan mencerahkan warna apa namanya untuk itu masih menggunakan GFP, RFI dan YFP. Nah, itu mungkin ke depannya itu bisa dicoba dengan melakukan itu. Dan sekarang ini metodenya itu sudah bisa tidak harus menggunakan apa namanya ya itu alat yang mahal banget itu yang dulu pertama kali ada micro inject karena ikan ini kecil sekali jadi tidak bisa menggunakan itu mungkin bisa diaplikasikan dengan metode transfeksi yaitu dengan reagen yang bisa nanti untuk eh, itu akan dengan generasi ketiga dengan metode transgenik itu sudah bisa stabil Pak produknya ya seperti itu. Kemudian apalagi tadi ya? Hmm, apalagi tadi ya Pak? Ya itu aja mungkin ya bisa saya sampaikan soalnya tadi Ibu Koko pernah menyinggung sedikit tentang tumbuh cepat ya Bu ya. Untuk growth hormone ya itu juga bisa dilakukan dengan rekayasa genetika. Kebetulan saya juga sudah pernah melakukan itu dengan ikan cupang malah ikan cupang yang waktu itu kan booming cupang sayen ya waktu itu saya pernah melakukan itu kebetulan berhasil dari sampai generasi ketiga itu sudah stabil ukurannya bisa sampai yang tadinya 3 sampai 4 cm itu bisa sampai 9-10 Pak. Mungkin informasi aja Bu ini ya bisa diaplikasikan terhadap ikan ibu Catherine. ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Eni sudah Sama-sama. sesuai permintaanku tadi pagi. Saya sedikit Iya, Pak Bu. Tri. Maaf. Bisa lanjut kolaborasi mungkin Ibu ya. Iya, ya Mbak, siap. Makasih Tri. Pak Tri sudah. Halo Pak Tri. Oh itu Masih mute Pak di Tri. mute tuh Pak Trianto di mute. Oke, baik, maaf. Ya, ini kami kan ada di Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air Badan Riset Inovasi Nasional. Jadi kekuatan kami itu adalah di lingkungan dan Baik. ekosistem. Jadi kalau untuk sampai ke rekayasa genetik, kami sudah mulai dibatasi nih oleh platform dari pendanaan di BRIN. Jadi memang perlu banget kolaborasi nanti dengan PRBAT ya. Apalagi tadi ada informasi juga dari Bu Khadijah tentang penggunaan sperma yang diawetkan. Ini peluang-peluangnya jadi terbuka. Jadi nanti
pihak Bujam Surya dan tim bisa berkolaborasi dengan pusat riset lain ya, bahkan mungkin dengan Unhas nanti juga bisa atau dengan Untirta. Pak Agus, saya ingin bertanya nih sama Pak Agus nih, untuk bisa menselaraskan antara sistem DAS-nya Pak. Tadi karena di pendahuluan Ibu Jamuria sudah menyampaikan, beliau sudah observasi di 4 wilayah, Bantimurung, Maros, Bone Sopeng, Goa, dan Pangkep. Dan sungai-sungainya saya nggak tahu juga belum saya cek ini apakah dalam satu kesatuan DAS di daerah Sulawesi Selatan atau DAS yang berbeda. Nah, ini jadi menarik kalau nanti kita gabungkan antara sistem DAS dengan populasi yang ada yang diteliti oleh timnya Ibu Jamuria. Gimana menurut pandangan Pak Agus? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Tri. Wah, saya bukan ahli ikan ini Pak Tri. Tapi dicolek oleh Pak Tri tadi dan juga penjelasan atau presentasi dari Bu Koo yang bagus sekali, luar biasa. Terima kasih atas Terima kasih, informasinya. Pak. Kalau di tempat saya ini sekilas gambar di Bu Koo ini di slide-nya ini kok kayaknya wader pari di tempat saya namanya. Yang sekarang ini sudah sangat sulit sekali di tempat saya ditemui karena wader pari, ikan wader ini eh, pengambilannya itu menurut saya sangat eksploitatif. Misalnya pakai obat, kemudian disetrum dan sebagainya karena memang rasanya enak. Saya tidak tahu ini mungkin berbeda spesiesnya dengan yang disampaikan oleh Bu Koo tadi, tetapi sekilas gambarnya yaitu tadi seperti wader pari. Apakah betul memang wader pari? Tapi kalau di tempat saya bukan ikan hias, Bu Koo. Kemudian yang kedua, kalau tadi di presentasi itu tentang apa di Maros ya, setahu saya itu wilayah Kars ya, Bu. Jadi itu sungai-sungai di bawah tanah. Eh, Sungai-sungai di bawah tanah itu sebetulnya menurut yang pernah saya baca itu sangat rentan terjadi apa namanya eh, pencemaran buku dari aktivitas penggunaan lahan di atasnya. Nah, apakah di sana masih alamiah atau kars di sana itu masih terjaga begitu bagusnya sehingga ikan-ikan itu atau ikan-ikan itu sudah adaptif dengan keadaan perairan yang ada di sana atau memang ekologisnya, ekosistemnya yang masih terjaga baik. Yang ini yang saya tidak tahu. Kemudian yang berikutnya lagi eh, untuk ikan ini bagaimana Bu Koo? Apakah misalnya ya, kalau katakanlah di tempat saya itu di lahan pertanian. Di lahan pertanian itu ada burung hantu. Burung hantu itu kalau diambil secara besar-besaran bahkan punah itu hama, tikus itu merajalela. Nah, ini ikan ini bagaimana seandainya di dalam ekosistem rantai makanan di situ? Perannya terhadap ekosistem di alam sana seperti apa, Bu Koo? Ini terus terang Pak Tri, saya lebih banyak bertanya karena memang ini apa namanya tentang ikan dan ini saya tidak sama sekali bukan eh, bidang saya. Terima kasih Bu Koo dan selamat. Terima kasih Pak Tri. Ya, terima kasih Pak Agus. Sebelum ke Bu Jamuria saya sampaikan nih memang untuk wader pari itu nama latinnya kalau nggak salah Rasbora Pak, Rasbora Bora. argyrotainia. Itu memang spesies yang berbeda. Nah, Hmm. itu digunakan untuk konsumsi rata-rata. Tapi sekarang saat ini juga karena bertambahnya hobiis yang memelihara akuarium dengan sistem aquaspace, ini wader pari juga menjadi komoditas yang diperdagangkan. Silakan Bu Jamuria ingin disampaikan Ya, jawabannya. Terima kasih. terima kasih Pak Agus. Benar tentang wader pari itu adalah dari genus Rasbora Pak ya, jadi beda dengan ikan ini. Dan tadi sudah dikatakan bahwa secara ilmu biologis, ekologis dan biosistematik bahwa di ikan ini yang kita sampaikan adalah memang endemis di Maros. Jadi kalau endemis tidak akan ditemukan di perairan lain kecuali barangkali karena keteledoran para apa namanya peternak ikan di luar barangkali. Tapi yang ini masih ada endemis dan itu yakin adalah beda, sangat beda.
Kalau kami pernah juga nangani rasbora, tapi Argyrothenia ya Pak Trianto ya. Itu pernah juga nangani tentang itu yang enak. Kalau ini ikan ini di sana tidak terdengar dia dimakan ya. Kalau karena di sana masih mencari ikan-ikan yang besar barangkali ya untuk dimakan, dan kalau di Makassar, Maros itu kan lebih cenderung ke sumber daya laut untuk dimakan, jadi nggak terlalu ngejar ke sini walaupun ada aktivitas itu. Kemudian di alamnya, sepanjang yang kami pengamatan yang lalu dan yang kemarin, memang kalau kita menemukan ikan ini belum kami temukan dia bersama ikan yang lebih besar. Jadi dia bersama dengan julung-julung, kemudian bersama dengan Orizias. Jadi itu yang membuat tadi ada beberapa lokasi dia populasinya lebih rendah itu bukan karena ikan lain, tapi di layang-layang kami ketemu dengan jarak sekian itu mendapatkan ada satu ikan mas, tapi ikan mas kalau menurut Pak Lukman itu ada yang alami, jadi bukan yang ikan mas yang invasif itu. Kemudian tentang kualitas air, tadi dikatakan bahwa dia memang spesies indikator, Pak. Jadi dia akan hidup di tempat yang bagus, yang jernih, dengan kondisi pH dan lain-lain yang bagus. Kalau cadas, emang ini dia udah teradaptasi dengan kondisi seperti itu ya, Pak ya. Kalau di air yang sudah rusak, dia tidak tumbuh seperti yang saya tunjukkan tadi, yang rusak. Tapi karena fisik di Jenelata dan Rakikang itu sudah hampir tidak ditemukan ikan ini karena kerusakan habitat situ. Tapi kita belum menganalisis lebih jauh apa saja. Jadi kita waktu itu hanya melihat secara kerusakan fisik, kemudian kita hubungkan dengan populasi. Entah di sana banyak apa, yang jelas di sana tuh kan penggalian pasir dan lain-lain, mungkin gangguan fisik yang lebih utama ya, dan mungkin di sana juga saya kurang tahu, barangkali ada informasi lain, apakah ada treatment-treatment tertentu dari orang penggalian pasir dan lain-lain itu yang akan mengganggu secara kimiawi dari perairannya. Jadi kemudian dalam rantai makanan, kalau secara alami barangkali tetap aja Pak, ada burungnya barangkali yang mengambil, tapi karena dia itu hidup di air mengalir, jadi kalaupun ada burung ngambil ya tidak semudah kalau dia di kondisi yang terkontrol. Karena saya jadi, omongan Pak Agus ini jadi mengingatkan saya waktu itu pelihara Origias wolwerae di akuarium, kami lagi treatment. Tiba-tiba suatu hari saya balik ke lab, kok ikan saya habis itu. Oh, ternyata ada di sekitar lab belakang lab A itu ada burung ya warna biru, itu memang dia adalah pemakan ikan. Jadi ambil dari ikan di akuarium saya. Jadi seperti itulah kalau di kondisi terkontrol. Kalau di kondisi terkontrol kita harus lebih perhatian ya, mungkin menutup dan lain-lain. Tapi kalau di alam ya sudah memang alaminya seperti itu Pak. Kalau enggak nanti burungnya juga enggak hidup Pak. Tapi jadi ikannya insya Allah akan bereproduksi lagi selama lingkungannya mendukung. Terima kasih Pak Agus. Barangkali kurang pertanyaannya bisa dijawab Pak Trianto lagi. Sudah, terima kasih Bu Koo. Kami Sukses Pak. selalu ya. Baik, terima Sama. kasih Pak Agus. Justru saya mau kasih PR ke Pak Agus nih untuk ngecek dasnya Pak di Iya, wilayah betul. Sulawesi Selatan. Biar nanti Siap, terjadi Pak. kolaborasi antara kelompok riset Bapak dengan tim kami. Oke, Kembali ke siap. pertanyaan yang ada di kolom chat, ini ada beberapa. Pertama tentang apakah ikan ini bisa hidup di pH 7 ya. Kemudian dari Prof Hidayat, Apakah apa Pak? apakah ikan ini bisa hidup di pH 7? Oh. Dari Ibu Tri Suwandayani. Kemudian dari Prof Hidayat, di pendahuluan tadi disampaikan data mengenai ikan ini masih terbatas. Dengan penelitian yang telah dilakukan, apakah ada update mengenai status datanya misalnya di Fishbase atau platform lainnya? Demikian Bu, silakan Bu, ada informasinya. Terima kasih. Tadi memang dia dari penelitian kami ya tentang pertanyaan pertama, jadi dia di pH 7 itu aman. Jadi masih 6,5 kalau nggak salah tadi ya. Itu dia masih baik gitu. Sampai 8,5 itu aman-aman saja. Masih bisa di kondisi itu. Bahkan sebenarnya waktu kita menurunkan pH itu dia masih hidup, cuman penampilannya tidak sebagus pada pH sekitar 7 sampai 8 gitu. Kemudian ya jadi informasinya ini kan dia ikannya masih terbatas karena aktivitas tadi ya perdagangan dan lain-lain itu.
Dan oleh sebab itulah maka terbuka kemungkinan atau untuk pemanfaatan lebih lanjut itu dengan diperbanyak secara terkontrol tadi, Pak. Jadi tidak hanya mengandalkan alam, karena saya tadi disampaikan juga bahwa konservasi ex situ atau domestikasi itu untuk mengurangi, diharapkan mengurangi penangkapan ke alam. Tapi diingatkan lagi bahwa memang kondisi yang alam itu memang jauh lebih tetap lebih bagus. Oleh sebab itu, maka yang di budidaya ini kita harus memberi treatment-treatment sehingga dia akan memiliki penampilan yang bagus. Mungkin begitu ya Pak Trianto, kalau kurang mohon ditambah. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira sudah sesuai ya. Hanya memang yang untuk update status ini, Oh kalau ya, kita mau memasukkan ke Fishbase itu kita harus menjadi kolaboratornya dulu ya, atau kita cari informasinya siapa yang menjadi kolaboratornya untuk bisa menambahkan informasi di Fishbase. ya. Nah, Oh saya nambah dulu. iya, kurang lebih seperti itu. Iya. Iya Nah, Pak, ini punten. Ya maaf, enggak nyambung dulu yang update status. Jadi kami tahun lalu itu memang memasukkan proposal itu ingin mengupdate status ikan ini, tapi rencana awal kan 3 tahun. Kami akan melakukan langkah ini, langkah ini, langkah ini. Cuma sayangnya itu hanya 1 tahun. Kami baru melihat populasi sekilas seperti itu. Dan untuk kerjaan ini kan kita punya anggota tim kita ini kan ada Pak Daniel itu kan juga dari PRBA itu ahli dalam masalah update status seperti bukan update ya, jadi memunculkan oh ini ikan ini terancam punah, ini ikan sudah masih baik dari PRBA. Jadi kita bekerja sama dengan PRBA. Itu Pak Trianto, mangga dilanjutkan. ya baik, terima kasih Bu Ko tambahan informasinya. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 27 menit lagi ya sampai jam 11. Izin Pak Trianto mau Ya, melanjutkan silakan Pak Hendra pertanyaan. Kusuma. Ya, makasih Ibu atas insight-nya Bu. Ini memang kalau kita bicara masalah endemic species ini memang selalu hangat ya, karena mega biodiversity Indonesia ini banyak memiliki spesies-spesies endemik Bu. Jadi penelitian ini agak mirip juga Bu dengan penelitian yang sedang saya lakukan. Tapi mungkin secara nasional biota ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat, yaitu ikan bilih Bu di Sumatera Barat, khususnya Danau Singkara. Menarik Ibu apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa Ibu sudah bisa melakukan domestikasi sampai pemijahan, bahkan bisa melakukan sampai pemeliharaan larva, dan mungkin sudah benih dan dilakukan kembali restocking ke alam Bu. Sedikit menyinggung masalah larva Bu, mungkin perlu juga pencerahan dari Ibu ya, karena di larva ini kan adalah satu fase yang sangat kritis ya Bu ya. Nah mungkin sedikit berbagi Bu, selain dari perlakuan pakan alami yang tadi diberikan berupa infosuria, mungkin bisa di-share juga Bu kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam pemeliharaan larva, terutama kita tahu semua bahwa tingkat mortalitas larva itu sangat tinggi ya Bu ya. Nah itu mungkin ada kiat-kiat tersendiri Bu, karena saya beberapa kali juga melakukan pemeliharaan larva pada beberapa ikan endemik juga alami tingkat mortalitas yang sangat tinggi juga Bu. Ini kalau kita berbicara masalah konservasi atau melalui restocking pertama, itu juga akan sangat terkait dengan keberhasilan kita memelihara larva tadi Bu. Itu satu. Yang kedua juga di daerah kita juga banyak sekali Pak Tri ya, ini mungkin untuk kita semua juga di sini, bahwa banyak sekali ikan-ikan endemik ini juga beberapa di antara spesies itu juga sudah mulai tidak nampak lagi saat ini gitu. Dan mungkin melalui BRIN juga perlu juga sedikit menggiatkan penelitian-penelitian tentang pengkajian atau inventarisasi ikan-ikan endemik yang ada di Indonesia Pak. Karena memang Indonesia memang begitu luas gitu Pak ya. Jadi kalau memang perlu penelitian lebih lanjut tentang endemic species ini, memang sangat butuh effort yang sangat besar. Tapi saya tetap berharap mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa melakukan inventarisasi ikan-ikan endemik di masing-masing provinsi di Indonesia ini. Itu saja dari saya Pak Tri, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Hendra Kusuma. Kalau boleh tahu dari instansi mana Pak?
Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Padang, Pak. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih nih orang Sumbar, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Iya, iya. Silakan Bu Jamhriah Ya, terhadap terima pertanyaan kasih. Pak Hendra Kusuma. Terima kasih Pak Hendra sudah bergabung. Kalau ahli ikan bilik ada Pak itu ya, Pak Trianto siapa? Pak Sandri ya, di Bung Hatta, Ya, Prof Sandri. Profesor Sandri. Kalau pengalaman kami tentang larva, mungkin awalnya sih kayak untung-untungan gitu Pak ya. Jadi kita paling di awal itu eh, bukan bermain ya, kita memperhatikan eh, kondisi air di akuarium. Jadi kami selama ini beberapa ikan yang kami tangani itu mungkin ketika dia penetasan mungkin masih akuarium lebih kecil begitu larvanya udah lebih besar mungkin kita pindahkan begitu Pak ya dalam penanganan tahapnya. Tapi yang kita lakukan yang paling kita perhatikan tuh ketika dia masih fase telur, jadi telur kan kita pindahkan tuh substrat ke akuarium lain. Itu masih membutuhkan pergerakan air yang lebih tinggi, lebih cepat gitu. Jadi air dengan pergerakan air itu barangkali apa mungkin dia mempengaruhi kondisi embrio itu sehingga lebih cepat dan untuk menetas. Tetapi ketika dia sudah jadi larva itu kita mengurangi pergerakan air itu karena larva itu mungkin lebih rentan Pak ya. Karena telur kan dia masih punya pembungkus. Jadi kalau larva itu kita kurangi pergerakannya. Kemudian kita memberi pakan itu sangat hati-hati dan hanya sedikit. Kalau di Marosa Terinella diges ini kita memang bertahap. Jadi awalnya seperti saya ceritakan tadi, kita beri kuning telur itu yang dihaluskan, yang sudah dikering, jadi seperti bubuk. Kemudian dalam sekian hari, mungkin usia 4 hari, 5 hari kita ganti dengan infusoria. Jadi beriring dengan penambahan ukuran dari mulutnya sudah bisa menangkap infusoria. Kemudian kalau sudah besar lagi, sekitar udah usia 10 hari, itu kita baru memberikan artemia yang ukuran kecil. Jadi penanganan larva itu kembali ke lingkungan dan pakan ya Pak ya, kalau pengalaman kami, yang pergerakan air. Kemudian kalau suhu dan lain itu tetap sama dengan kondisi dia ketika di di pemeliharaan induknya. Jadi suhu diusahakan ini jangan suhu tinggi kalau penanganan ikan ini karena sesuai alamnya kan sekitar 25-26. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya, kalau inventarisasi itu mungkin nanti adalah ORHL punya ini ya, punya tempat begitu untuk inventarisasi ikan ikan endemik, inventarisasi ulang. Walaupun kalau dilihat di internet kan setiap tahun tuh berubah tuh Pak ya, jumlah ikan endemik Indonesia kalau beberapa tahun terakhir itu udah 500 sekian ikan endemis katanya menurut informasi mungkin dari Fish Base ya, jadi ada tambah. Apalagi dengan yang irian itu kan spesiasi berlangsung terus, penemuan spesies baru gitu sering. Dan ini juga mungkin kali Pak Daniel nanti kalau analisis lebih lanjut karena diduga ada spesiasi. Karena kami juga pernah ada gambar Pak yang diakui Ladigesi, tapi siripnya itu nggak panjang seperti ini, tapi dia lebih keras dan lebih pendek, tapi lebih lebar gitu. Tapi masih diakuinya sebagai sementara ini Marosa Terinella Ladigesi. Jadi mungkin nanti akan nambah tuh Pak yang disebut endemisnya. Tapi bukan ranahnya limnologi ya Pak Trianto ya. Iya. Terima kasih Pak Hendra, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu atas insight. Iya, Terima kasih Pak terima Tri. kasih. Baik, sama-sama Pak Hendra Kusuma. Sebagai info Pak, kami juga tahun 2010 sampai 2015 ya saat Pusat Riset Limnologi itu punya stasiun riset di Danau Maninjau. Kita sukses juga untuk mendomestikasi ikan bada. Ya. Bahkan kita sudah restocking ya hampir kurang lebih tiap tahun itu sekitar 2.000 sampai 5.000 ekor. Jadi memang untuk ikan-ikan asli ini khususnya kalau kita ingin mendomestikasi kita harus bisa memastikan dia hidup dulu, nyaman. Nah, nanti bisa bereproduksi baru kita banyak melakukan perlakuan. Nah, memang yang paling urgent dan paling penting krusial ya pemeliharaan larva. Nah, ini ibu-ibu biasanya kan sabar, Pak. Kalau bapak-bapak kan nggak sabar, maunya langsung besar aja dia. Jadi harus yang melihara nih kebanyakan mungkin ibu-ibu dulu nanti biar sabar ngasih makannya itu. Ya, baik demikian
Silakan Bapak Ibu kalau ingin ada pertanyaan lagi. Pak Daniel ya tadi disebut-sebut, Pak Daniel monitor nggak selaku tim dari Ibu Jamuria juga ini kalau ingin menambahkan informasi kami persilakan. Eh, siap, Pak. Terima kasih Pak Ya Daniel. mantap Pak Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Maaf saya tidak bisa nyalain video karena internetnya kurang bagus. Terima kasih Pak Trianto dan Bu Ko. Eh, mungkin kalau dari saya mungkin tambahan sedikit aja tuh Bu. Mungkin selama kita di lapangan itu kan mungkin Ibu mungkin masih ingat ya ada eh, ada eh, Marosaterina yang dikoleksi dari lokasi yang berbeda. Kemudian kalau bahasanya saya sih mungkin jatuhnya introduksi ya, introduksi ke lokasi yang lainnya oleh beberapa penangkap. Jadi kalau menurut saya sih itu mungkin harus dihindari ya Bu ya. Karena kan itu akan merubah secara genetik kan mungkin ada perubahan dan kita nggak tahu ke depannya apakah ada kemungkinan dua lokasi yang berbeda ini merupakan spesies yang berbeda. Karena kalau dilihat dari peta posisinya itu berseberangan sama gunung. Saya nggak tahu gunung apa gitu. Yang pastinya itu yang satunya dari wilayah timur dan diangkut dipindahkan ke wilayah bagian barat sungai. Itu kenapa kenapa dipindahkan gitu? Alasannya itu karena di perairan barat ini Marsutarina sudah mulai jarang ditemukan. Jadi eh, teman-teman yang mengoleksi ikan ini eh, ingin supaya populasi yang ada di bagian barat itu bertambah dengan cara memindahkan yang dari wilayah timur ke wilayah bagian barat. Kemudian eh, kalau dari segi saya, kalau menurut saya sih itu kemungkinan akan ada perubahan genetik. Apalagi kalau memang benar ternyata itu spesies yang berbeda. Kalau dari hasil yang Bu Ko gambarkan tadi kan kita bisa lihat dari analisis diskriminan analisis itu karena ada populasi yang memang overlap antar populasi, nah, tapi ada juga yang tidak overlap, yang ada kemungkinan itu merupakan ada sesuatu yang menarik di situ yang kedepannya rencana kelompok dari Bu Ko ini akan mengejar hasil tersebut mungkin akan kolaborasi dengan bapak-bapak yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian tadi juga sebenarnya Bu Ko juga sudah menginformasikan tentang inbreeding. Jadi kan inbreeding ini kan sebenarnya kan eh, perubahan genetik artinya seharusnya dengan adanya kalau seandainya tidak ada inbreeding itu kan variasi genetik itu akan lebih banyak variasinya dan itu akan membantu dalam adaptasi terhadap lingkungan, entah itu bisa melawan dari penyakit ataupun menghindari dari kecacatan. Dan di mana kita ketahui bersama, ketika inbreeding ini terjadi, kecacatan ikan itu kemungkinan besar juga bisa terjadi dan akan mengakibatkan kepunahan dari daerah daerah tertentu yang tidak memiliki variasi yang banyak. Jadi memang ada perlunya itu memisahkan antara ikan-ikan yang kita keep di akuariumnya kita tuh menjadi beberapa thing yang sering dikerjakan sama Buko itu saya lihat tuh banyak banget di Lindologi tuh dulunya tuh banyak banget akuarium yang dipisah-pisahkan. Dan cara yang paling gampangnya sih selain itu eh, mengawinkan kembali dengan ikan yang dari alamnya Buko ya Iya. untuk menghindari inbreeding ini. Jadi inbreeding ini sesuatu yang sangat harus dihindari ketika melakukan pemeliharaan ikannya, Bu ya. Ya. Ya, jadi mungkin dari saya itu jadi saya nggak tahu apa bahasanya, apakah ini restocking atau introduction yang lebih baik disebut. Yang pastinya ketika penangkapan dari satu wilayah ke wilayah itu sebaiknya untuk sementara dihindari kecuali misalkan kita mengoleksi ikan dari wilayah A, kemudian kita ex situ di tempatnya kita, kemudian restocking di tempat A lagi itu mungkin nggak apa-apa, tapi ketika kita restocking di wilayah yang lain, mungkin kedepannya tuh kita nggak tahu apa yang akan terjadi karena di wilayah Jepang sendiri ada kalau ada paper itu eh, satu wilayah itu sudah terjadi apa eh, eh, Spesiasi. ya ya pencampuran lah antara jenis-jenis yang seharusnya tidak ada di situ.
Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya, Bu Koo, Pak Trianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Daniel yang sudah menambah informasi ya, menjelaskan terkait inbreeding ini yang memang harus kita hindari supaya menjaga kualitas. Jadi saya yakin saya tidak perlu mengulas lagi, sudah cukup jelas. Biar sama-sama kita memahami agar apa yang kita kerjakan juga tetap memperhatikan kelestarian yang ada di alam. Sudah 10.47, ini sudah cukup banyak juga interaksinya. Bapak Ibu, kami persilakan mungkin satu dua penanya lagi ya. Oh Boleh ini omong, Bos? oh ya silakan Bu Jamuria, silakan. Ya. Buat Bang Daniel, terima kasih sekali ya informasinya ini ada pemindahan dari lokasi lain ke lokasi yang berbeda gitu. Mudah-mudahan nanti dengan pendidikan masyarakat ini tidak berlangsung karena yang melakukan itu kan praktisi di ikan hias ya karena mereka ngambil di situ udah sedikit ambil di tempat yang banyak. Ini memang harus kalau secara saintifik ya memang harus dihindari hal seperti itu. Mungkin dari pendidikan masyarakat ya Bang Daniel. Saya terima kasih atas tambahannya. Kemudian yang inbreeding tadi, mungkin nanti Bang Daniel lebih paham ya. Sebenarnya turunan keberapa masih aman kalau ikan yang sudah di ex situ ini, dia masih aman gitu. Kalau yang saya ceritakan tadi ada pernah baca itu kalau di manusia katanya sampai turunan ke-7 tuh masih aman, ke-8 sudah eh, berubah gitu. Apakah ini juga berlaku? Sampai turunan keberapakah kita akan mengawinkan kembali dengan ikan dari alam? Kalau dulu Pak Harja Mulia ya yang kepala BBAT dulu itu pernah menyatakan kalau kita memelihara ikan hias, ini menurut beliau itu minimum itu adalah 500 individu. Jadi kalau ada 500 individu itu insya Allah bisa mengurangi kemungkinan inbreeding. Itu yang bisa saya tambahkan. Jadi mudah-mudahan ada penelitian lebih lanjut dan ada dana lebih lanjut untuk nangani ikan kita ini. Makasih ya Bang Daniel, makasih banyak udah nambah. Makasih Pak Trianto. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ini ada saran dari Prof. Abang, Bu. Jadi nanti mohon Ibu Jamuria dengan tim juga bisa melakukan riset ke ikan anculung nomor hampus brembasi dan nomor hampus liemi ya, hidup di Sungai Patunuang. Ya mudah-mudahan nanti rencana PKR dengan Unhas bisa kita wujudkan Pak. Jadi ada forum yang lebih besar lagi untuk mengeksplor Sulawesi Selatan. Pak Fajar Lubis. Pak Fajar, ini karena di teman-teman di wilayah Indonesia Timur kan sudah masuk jam 12 ya, mau sholat Jumat. Mungkin bisa, karena sudah tidak ada lagi, saya perhatikan penanya di kolom chat maupun yang langsung berinteraksi. Saya kembalikan waktunya ke Pak Fajar Lubis, tapi sebelum saya kembalikan, saya izin juga baca pantun penutup ya, untuk mengakhiri dari tanggung jawab saya sebagai moderator. Ikan ladi gesi menari di perairan. Cakep, Rambang-rambang indah jadi kenangan. mantap. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian. Webinar usai, semoga ilmu bermanfaat untuk masa depan. Keren.